kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah. Kami mengudara di 107,9 FM Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara mulai azan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dakwah terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali melalui udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan perlu kita syukuri kesehatan itu. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia. Di edisi Senin 22 Juni 2020 ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita di tafsir Al-Qurtubi. Hari ini kita berbicara Ali Imran 108. Yang berintinya bahwa Allah tidak menghendaki berbuat aniaya terhadap makhluknya. Tentunya seperti apa dan bagaimana penjelasannya nanti pendengar pemirsa bisa menyimak. Tapi jangan lupa saya ingatkan setelah sesi kedua nanti bisa pun live di 6746352. Alhamdulillah pada sore ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan juga pemirsa, yakni Kiai Haji Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama kita. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Yai? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan benar dan berkenan sehat dan bisa menyimak siaran dengan baik. Dan nanti mohon sesi kedua bisa pun live ke 6746352. Kita bahas Ali Imran 108 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah serta pemirsa MAJT TV, kita kaji bersama Ali Imran 108. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaiha bil haqq wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Sadaqallahul azim. Tilka ayatullah, ini tilka kembalinya maksudnya adalah bisa. Sebagian mufassir menyatakan kembalinya kepada dalil-dalil. Wa tilka ayatullah al-madhkurah hujjatullah wa dalailuhu. Sebelumnya sudah banyak ada penjelasan tentang bagaimana dalil-dalil kekuasaannya Allah. Juga tentang bagaimana orang-orang yang baik besok di akhirat itu akan berwajah putih, orang-orang jahat akan berwajah hitam dan sebagainya. Itu bagian daripada apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat sebelumnya. Ada yang lebih simpel lagi, Syekh Al-Qurtubi, ya tilka langsung dikembalikan kepada Al-Quran saja. Jadi tilka ayatullah, tilka itu kembalinya ya Al-Quran itu sendiri. Itu adalah ayatullah, bagian dari tanda-tanda kekuasaannya Allah. Sebagai tanda kekuasaannya Allah kita ambil contoh kecil saja lah, misalnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis huruf Arab. Meskipun beliau lahir di Arab, bicara dengan bahasa Arab, berdebat dengan bahasa Arab, ya apapun semua berbahasa Arab, tapi beliau nggak bisa membaca dan menulis huruf Arab. Cuma memang kita jangan sampai salah paham. Justru keberadaan Nabi yang ummi nggak bisa membaca dan menulis ini justru sebagai salah satu kebenaran bahwa Al-Quran itu asli wahyu. Karena kalau Nabi Muhammad itu bisa membaca nulis, apalagi kalau profesor, doktor bisa pantes itu ngarang dirian gitu. Karena nggak bisa membaca nggak nulis, bagaimana bisa ngarangnya? Nah, gitu. Terus kemudian juga kalau kita bandingkan, kalau orang yang nggak bisa baca nulis saja bisa membuat sebagus itu, seharusnya yang bisa baca bisa nulis bisa buat yang lebih bagus.
Tapi kenyataannya tantangan Al-Quran sampai sekarang toh nggak ada yang bisa melaksanakan kan. Tantangan Quran mungkin satu-satunya ayat suci, satu-satunya kitab suci yang berani nantang untuk dibuat pembanding, dibuatkan siapa yang bisa menandingi Al-Quran. Bahkan itu ditantang gitu. Karena itu faktu bisuratim mimmithlih, bahkan ditantang, dah coba lah buat, nggak usah satu Quran lah, satu surat aja, satu surat, nggak usah banyak-banyak, cukup satu surat. Faktu bisuratim mimmithlih. Bahkan buat suhadakum, konco-koncomu jauh kabeh. Panggil semua teman-temanmu kama. Kalau memang kalian para syuara, kalian itu para ahli-ahli sastra kan memang ahli membuat, coba buat. Nah itu karena Al-Quran itu sastranya sangat tinggi, terus kemudian makna filosofinya juga sangat dalam, sehingga belum ada di sedunia ini yang bisa membuat seperti Quran. Lebih hebat lagi, Quran itu kalimatnya, bacaannya, susunannya itu sangat mudah untuk dihafalkan. Sehingga satu-satunya kitab suci di dunia yang dihafalkan oleh jutaan orang ya cuma Al-Quran. Bandingkan dengan sama-sama kitab suci milik agama yang lain, nggak ada yang dihafalkan oleh umatnya sampai seperti mudahnya menghafalkan Al-Quran. Itu salah satu dari wujud bahwa Al-Quran ini memang ayatullah, ini memang tanda kekuasaannya Allah, memang tanda kekuasaannya Allah. Nah itu sehingga kalau kemudian Al-Quranul Karim ini ditantang untuk dibuat bandingan, tentu tidak bisa. Belum untuk kajian-kajian ilmiah yang lain. Kita ambil contoh misalnya bahwa Al-Quran menggunakan istilah rembulan itu komar. Komar itu artinya adalah hanya bercahaya memantul saja. Berarti dia nggak punya cahayanya sendiri. Akhirnya terbukti nggak secara ilmiah? Terbukti bahwa memang bulan tidak punya cahayanya sendiri, tapi hanya memantulkan. Nah itu kan banyak bukti-bukti ilmiah bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu memang benar adanya. Kan nggak mungkin Nabi Muhammad sudah tahu sampai sebesar itu. Nah itu apalagi beliau dinyatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Cuma memang yang saya harus luruskan ya, jangan sampai nanti salah paham, nggak bisa membaca dan menulis kemudian disimpulkan bodoh. Nah, itu kan sering orang salah pahamnya gitu. Jadi orang tidak bisa membaca menulis, umi ya umi gitu saja. Sehingga ada yang memaknai umi itu dari kata umun, artinya ibu, artinya bersikap keibuan atau lugu, sehingga sayang banget terhadap umatnya seperti sayangnya ibu terhadap anak-anaknya. Nah itu sehingga diistilahkan dengan umi. Nah kalau tidak bisa membaca dan menulis, nggak bisa disimpulkan bahwa dia bodoh. Ya memang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis gitu aja. Karena seorang nabi, seorang rasul itu termasuk sifat mutlaknya kan di antara 4 sifat nabi dan rasul itu kan harusnya itu kan fatonah. Fatonah itu tidak hanya cerdas, brilian. Fatonah itu adalah brilian, otaknya cerdas. Cuma memang kebetulan kok beliau nggak bisa membaca dan menulis gitu aja. Tapi bukan berarti beliau bodoh. Sama seperti kita ini yang kebetulan orang Jawa ya rata-rata ya nggak bisa baca huruf Jawa, nggak bisa nulis huruf Jawa. Tapi bukan berarti kita bodoh. Nah itu loh, bukan berarti kita bodoh. Jadi ulil albab ini termasuk jawiyil ummi. Wong Jawa lahir ning Jawa, berbicara dengan bahasa Jawa tapi nyatanya reso nulis huruf Jawa juga nggak bisa membaca huruf Jawa. Itu berarti ulil jawiyil ummi. Nah, Nabi Muhammad itu kebetulan juga Arabil ummi, orang Arab yang nggak bisa baca dan menulis huruf Arab. Tapi bukan berarti beliau bodoh. Itu justru sebagai tanda bahwa Quran itu memang asli wahyu. Karena itu Nabi tidak mungkin nyadur mau nyadur dari mana? Wong nggak bisa baca. Mau plagiator dari mana? Wong nggak bisa baca, juga nggak bisa nulis. Nah, kalau memang ada kerjasama untuk nyadur dari orang lain pasti akan ketahuan. Kan mau nggak mau dia harus minta orang lain. Sehingga justru keberadaan beliau sebagai Nabiul Ummi itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini betul-betul wahyu. Sehingga dinyatakan di Quran ini tilka ayatullah natlu alaika bil haqqi. Ini kalimatnya natlu, artinya dalam bentuk jamak itu Allah tidak secara langsung tapi melibatkan malaikat Jibril yang membacakan. Nah kalimat tala sendiri dalam bahasa Arab itu lebih simpel, lebih ringan. Kalau artinya tala itu adalah membaca, asal suaranya cocok, mahrotnya sama, itu namanya tala.
tidak harus qiraah. Kalau qiraah mungkin bisa membaca tulisannya, itu diistilahkan dengan qiraah. Tapi kalau seperti sebagian orang Indonesia ada yang baca, kan sekarang sudah banyak ya, ada buku cetakan itu Yasin, di atasnya ada tulisnya pakai Arab, bawahnya ada tulisannya pakai hurufnya Latinnya itu Indonesianya, itu ditulis YAASIIN, bacanya ya sama Yasin, sama. Nah itu tala artinya. Berarti membaca yang penting suaranya keluar, nada maupun makhrajnya sama, udah itu namanya tala. Kalau qiraah mungkin terlalu tinggi, tidak harus qiraah. Kalau qiraah makanya kadang orang menggunakannya bukan qiraatul Quran tapi tilawatul Quran. Tilawah itu lebih rendah statusnya, lebih ringan istilahnya. Artinya bisa jadi orang membaca Quran ora paham sing diwaca apa. Itu masuk kategorinya tilawah. Tilawah itu dari kata tala, yang penting keluar suaranya, keluar lafalnya sesuai dengan kalau seandainya ditulis sesuai. Nah, meskipun bisa jadi dia tidak tahu. Sehingga anak-anak kecil, anak-anak balita, anak-anak TK itu bisa jadi mereka hafal kok juz-juz pendek atau surat-surat pendek. Nah, itu isi surat-surat pendek insya Allah mereka banyak yang hafal. Tapi belum tentu loh kalau tahu tulisannya sebelah mana. Nah, itu masuk kategori tala. Nah, kalau qiraah. Jadi karena itu Al-Quran pun luar biasa memilihnya bukan qiraah tapi tala. Meskipun di ayat yang lain juga Nabi diperintahkan untuk iqra. Nah, kalau iqra lebih tinggi lagi, itu seharusnya tidak hanya tahu tulisannya, bahkan bisa melihat bisa memaknai maksudnya. Sehingga Nabi waktu itu ketika diperintahkan untuk iqra kan masih menyatakan ma'ana biqari'in. Nah, aku kan ora ahli baca. Nah, karena qari dalam arti bisa membaca tulisan. Tapi ya ternyata yang dimaksud dengan qari di situ hanya cukup pada tala, membaca. Nah, sehingga termasuk 4 orang yang dirindukan oleh surga itu kan talil Quran, bukan qari'ul Quran, tapi Nabi memilihnya dengan kalimat yang lebih sederhana, talil Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran. Artinya jangankan kok paham, murah paham aja tetap masuk talil Quran. Nah, itu orang-orang yang membaca. Nabi sendiri itu sering diajak oleh malaikat Jibril. Itu paling tidak itu terutama untuk Ramadan, itu malaikat Jibril ngajak Nabi Muhammad untuk tadarus. Jadi malaikat Jibril yang membacakan, Nabi Muhammad yang mendengarkan, atau sebaliknya. Nah, sehingga ini juga masuk kategori yang dimaksud dengan natluha alaika bil haqqi. Jadi bukan berarti Allah secara langsung yang membacakan, tapi malaikat Jibril. Karena itu bahasanya nah. Kalau bahasanya nah itu artinya tidak secara langsung bisa, tapi maksudnya adalah sepengetahuan atau sesuai dengan perintah. Nah, misalnya ketika presiden menyatakan kami, kan ya nggak presiden sendiri itu yang membersihkan. Kami misalnya kami membersihkan kota Semarang, itu yang bilang wali kota, tapi ya mungkin wali kotanya nyapu toh. Nah, itu tapi boleh menggunakan kami, bukan saya kok. Kami. Nah, gitu kami. Karena sehingga proses turunnya Al-Qur'an sendiri itu melibatkan banyak malaikat. Sehingga tidak secara langsung Allah yang langsung menurunkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Quran pun dinyatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Inna, bukan ana, bukan ini nazaltu, tapi inna nahnu nazzalna, kami. Artinya tidak Allah secara langsung, tapi ada banyak malaikat yang terlibat. Di antaranya malaikat Jibril, kemudian diterima oleh malaikat hafadhah, kemudian diterima oleh malaikat safaroh. Nah, itu kemudian diterap-terap setiap waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad atau tanjim, itu ya lewatnya malaikat safaroh dan malaikat hafadhah. Jadi ibaratnya itu malaikat Jibril itu ya namun sekedar menemui tugu, oh ini saatnya untuk diturunkan ayat ini, diambilkan. Saat ini turunkan ayat ini, diambilkan. Gitu aja. Jadi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu sudah diprediksi atau sudah akan terjadi, memang sudah ditakdirkan oleh Allah besok akan terjadi seperti ini. Ketika terjadi seperti ini, maka yang turun ayatnya seperti ini, sudah ada paketannya. Nah,
Karena itu wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Ini disambung wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Allah tidak menghendaki untuk berbuat zalim, atau zalim itu melakukan penganiayaan, melakukan tindakan aniaya tidak pas pada tempatnya. Itu wal usai fi ghairi mahalih, melakukan sesuatu atau meletakkan sesuatu tidak pada semestinya. Itu masuk kategori zalim. Nah, Allah tidak ingin seperti itu. Sehingga siapapun yang berbuat baik, maka dijanjikan oleh Allah akan tetap dibalas kebaikannya. Dan siapapun yang berbuat jahat juga diancam oleh Allah, pasti akan dibalas kejahatannya. Karena itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, cuma saja kalau orang itu berbuat baik, dia bagi orang mukmin memang tidak dibalasnya di dunia, dibalasnya di akhirat. Kalaupun di dunia paling mau kasih hicip-hicip lah, dikasih hicip-hicip saja. Harapannya agar besok kebaikannya akan dibalas oleh Allah di akhirat, sehingga pahalanya akan jauh lebih banyak. Nah, gitu. Tapi apabila orang mukmin itu berbuat sesuatu kejahatan atau kesalahan, maka akan lebih banyak dibalas langsung oleh Allah di dunia. Sehingga kadang banyak orang mukmin itu ketika melakukan kekeliruan dan kesalahan biasanya akan langsung ditegur oleh Allah di dunia. Di antaranya dia akan ditimpa musibah. Nah, di antaranya dia akan terkena sakit dan sebagainya. Itu bagian dari teguran-teguran Allah. Itu sebenarnya tujuannya agar Allah itu pengen hambanya ketika sowan menghadapnya itu sudah dalam keadaan bersih dari dosa, sehingga nggak perlu dibalas lagi di akhirat, karena di dunia sudah dibalas. Di antaranya bisa jadi lewat sakit, bisa jadi lewat musibah. Nah, gitu, bisa jadi lewat musibah. Karena memang ketika manusia atau masyarakat itu sudah lebih banyak melakukan kekeliruan dan dosa, maka akan ibtalahumullahu bil amrad. Allah akan menguji mereka dengan berbagai macam penyakit. Tapi tujuannya bukan untuk apa-apa, kafaratan wa tahuron. Tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosanya, juga untuk membersihkan kesalahannya. Jadi bagi seorang mukmin yang memahami ini, maka kena sakit ya kayak orang-orang tarekah itu bilangnya diganjar sakit. Kenapa bahasanya kok diganjar sakit? Karena dengan dikasih sakit ini berarti dosa saya akan dilebur. Nah, itu. Kemudian juga dosa-dosa saya akan dibersihkan. Karena itu sebenarnya ini saya sedang diganjar. Nah, untuk nata seperti ini memang nggak mudah ya, nggak mudah. Biasanya kita yang gremeng. Musibah. Nah, musibah dan itu kita gremeng. Lain dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagi orang-orang yang kafir, ketika dia melakukan keburukan, maka justru dia tidak akan disiksa di dunia, tapi dia akan disiksa di akhirat. Sebaliknya ketika dia melakukan kebaikan, orang kafir melakukan kebaikan, maka dia akan dibalas di dunia. Mulane mbok aja kaget kula jenengan ana wong kuwi salat bejujak kaya ngono kok ndak malah soal dunya kaya dilulu. Ya pancen ngono kuwi Gusti Allah. Gusti Allah memperlakukannya memang seperti itu. Kalau kita baca di tafsirnya itu memang orang-orang kafir itu ketika dia melakukan kebaikan, maka tetap dibalas oleh Allah. Balasannya di dunia. Kalau nggak dibalas Allah nggak adil dong. Allah zalim itu. Dan Allah itu tidak mau wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Meskipun dia kafir, dia kan tetap hambanya Allah. Yeah. Dan Allah tidak mau berbuat aniaya. Sehingga meskipun dia kafir, meskipun dia seharusnya nyembah Allah nggak menyembah Allah, meskipun seharusnya dia menghormati Allah malah dia misuh-misuh Allah, ya tetap kok rezekinya cukup lancar-lancar aja kok. Dia lancar-lancar aja. Nah, gitu. Misalnya hartanya tetap banyak juga, sehat ya tetap sehat juga. Nah, itu. Tapi ketika orang kafir itu dikasih hal seperti itu, maka itu hanya di dunia, agar kebaikannya tidak usah diminta dalam bentuk pahala di akhirat. Nah, tapi kalau kita kan enggak, kalau kita kan biasanya malah padahal aku ki wis tahajud lho, wis salat duha, kok malah koyo ngene. Lah sing dapurane kayak bentuke kelakuane buadeke koyo ngono kok malah. Nah, ini karena
kita nggak belajar tafsir. Kalau kita belajar apa adanya secara terjemah kan gitu. Siapapun yang berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Siapa yang melakukan kejahatan, dia akan dibalas kejahatan. Kan kalau cuma seperti itu, ya akhirnya ya hasilnya kita jadi nuntut. Ketika jari ini fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, aku wis apik kok, aku untuk balasan kok koyo ngene. Nah kayak ono wong kelakuane elek kok malah itu balasan sing itu karena tidak memahami tadi. Ternyata penjelasan di tafsirnya Syekh Al-Qurtubi menjelaskannya seperti itu. Nah, jadi kita sebaiknya lebih memahami. Justru ketika kita itu mendapatkan musibah, mendapatkan bala, itu sadarlah siapa sebenarnya yang membuat ujian. Mungkin kita sedikit harus belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang senang dengan ujian kecuali orang yang sadar dengan siapa zat yang mengujinya. Orang yang senang dengan siapa yang mengujinya itu malah menikmati ujian tersebut. Kalau dalam dunia mungkin sering saya contohkan itu seperti tukang ngetril ya Pak ya. Tukang ngetril untuk nerabas itu membayar loh Pak. Padahal nerabas itu diguleke dalan sing ora enak loh. Jalannya turut hutan, lewat sungai, naik tebing-tebing, bayar ya Pak. Urunan 250 dibayar, 300.000 dibayar, 500.000 dibayar. Bukan untuk mendapatkan jalan yang mulus, tapi malah mendapatkan rintangan yang besar. Dan anehnya ketika masuk sungai kecipratan banyu, tak perlu sikile natap watu, ora ono sing nangis ya Pak, guyu ngakak. Kenapa? Ya tidak ada yang tahu cobaan ini siapa yang membuat kecuali dia sadar siapa sebenarnya yang membuat cobaan. Menikmati itu ya. Iya, penikmat musibah itu ya parah. Jadi saya pengennya maksudnya saya buat contoh agar yaitu jangan hanya dalam soal ngetrail saja, dalam kehidupan sehari-hari juga harusnya seperti itu. Lagi bojoku kok ngegas terus Pak. Iki nggon trabas iki aku piye ben iso ngatasi iki. Anakku koyo ngene iki piye aku bisa ngatasi iki. Jadi seluruh musibah, seluruh rintangan yang dihadapkan oleh Allah kepada kita sebenarnya hanya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Kalau orang memang seperti itu ya orang resah. Di bojo cerewet ya biasa. Ya, wong sing ora do cerewet ya malah do nyemplung ning gone lumpur ngono kok. Kayak dalan apik ya moh kok. Ya sama. Mungkin kita kalau dikasih istri yang terlalu lembut mungkin kita jadi wegah tahajud dan gitu. Kalau kita dikasih istri yang terlalu sabar mungkin kita keset kerja. Nah, ini memang kadang perlu dikasih yang super cerewet, yang super galak, yang penuh perhatian songko perhatiannya sampai seluruhnya ditegur kabeh tilik kabeh. Itu bikin kita semangat. Nah, itu kalau kita memahami kan ya insyaallah kita selama kita sadar musibah ini sebenarnya siapa yang menciptakan musibah, ya zat yang maha menciptakan musibah Allah subhanahu wa ta'ala, ya kita jadi enjoy saja. Seperti anak-anak pinter itu malah suka menghadapi ujian. Anak-anak bodoh takut kalau ada ujian. Iya, anak pinter itu guru begitu datang bilang anak-anak ini bapak lagi agak kurang enak badan, dah ulangan aja ya. Yang sing pinter langsung yes, oke, pancen. Nah, aku pancen pengen diuji. Anak sing bodoh mesti dua alasan. Loh, kan kemarin berulangan Pak. Waduh, aku urung sinau lah kita wong bodoh. Jadi wong sing dokakan gersahe ketara bodoh. Iya, kita nilai. Ya, yang pertama, memang ayatnya ini luar biasa, terkait ayat teluah itu. Artinya begini, tadi kan betul-betul kita harus memahami ayat Allah. Tapi kadang-kadang maaf, seperti saya sendiri lah kita aja membaca ayat Allah itu kan cuma letterlek di situ, dan itu pun belum tentu benar. Saya ada semacam pernah itu dan nak kowe maca Quran ora bener entuk laknat. Ya, seperti itu. Apa betul seperti itu? Gimana kalau sebenarnya? Kalau ada orang menyatakan orang membaca Quran mendapatkan laknat, itu kaitannya dengan dia bisa membaca dengan benar tapi dia sengaja membacanya dibuat tidak benar. Istilahnya berarti dia tahriful Quran, dia memang merusak tatanan bacaan Quran. Nah, itu yang dosa ya seperti itu. Ya, misalnya ya kita ambil contoh lah, misalnya dalam bahasa Arab itu kan ya mirip seperti bahasa Jawa ya. Bahasa apapun saya yakin beda vokal pasti akan beda makna. Beda makhraj pasti juga kan beda makna. Nah kan gitu.
Sama ketika dalam bahasa Arab itu misalnya orang bilang khomer pakainya kho. Nah, itu kan artinya sesuatu yang memabukkan. Nah, gitu. Kalau ketika dibaca himar itu kan keledai. Nah, itu kalau dibaca khumr itu kan artinya kerudung. Ya contohnya. Nah, yang dimaksud dosa yang seperti itu. Tapi sengaja maksudnya gitu. Iya, artinya sengaja. Dia ada kesengajaan untuk membaca dengan cara yang salah. Nah, gitu. Dengan cara yang salah itu kan sebenarnya ceritanya kan kaitannya dengan orang-orang Yahudi waktu itu kan, ketika disuruh bilang hittotun. Nah, hittotun naghfir lakum, tapi bilangnya apa? Hintotun. Padahal di telinga kan mirip toh. Hittotun itu artinya ditebus dosanya. Tapi kalau hintotun jaluk jatah apa itu loh, apa kayak beras tapi untuk orang-orang Eropa itu orang-orang gandum. Hintotun itu gandum. Jadi hintotun maksudnya jaluk gandum. Uang yang diminta itu hittotun, minta dihapus dosanya, tapi berubah jadi hintotun. Nah, itu yang dosa yang seperti itu maksudnya. Bukan terus kemudian dibuat untuk nakut-nakuti orang baca Al-Quran. Nah, salah, karena Nabi sendiri menyatakan orang yang membaca Quran bahkan wayatata-ta'u, dia bacanya terbata-bata. Nah, wong Jawa napa nangarane grutal-gratul. Itu bahkan lahu ajroni loh, Pak. Dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala baca Quran, 2 pahala semangatnya. Semangat untuk membaca. Atasnya grutal-gratul kok wani maca. Dihargai. Dapat pahalanya, dan belajarnya untuk membaca itu ada nilainya sendiri. Sehingga dinyatakan oleh Nabi, orang yang mahir dalam membaca Quran itu bersama malaikat Safaroh. Tapi orang yang membaca Quran dengan grutal-gratul dia masih dapat 2 pahala. Itu pun pakainya tala itu artinya membaca ya. Yang penting muni suarane. Dan ya maaf, banyak di masyarakat kita kan baca Qurannya rata-rata tala kan, Pak. Mereka baca Quran ketika ditanya apa tahu maksudnya. Itu ketika diistilahkan qiraah pun sebenarnya kurang tepat. Lebih tepatnya ya tala. Sebenarnya tala karena itu tilawatil Quran. Bukan qiraatil Quran, tapi tilawatil Quran lebih tepat. Nah, gitu. Tadi saya dengar dari Yai tadi bahwa Al-Quran tidak turunkan semua dari melalui Jibril. Ada yang malaikat khawat dan sebagainya. Gimana maksudnya itu? Oh, itu proses prosesnya. Ya. Jadi proses Al-Quran itu yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad kan malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril menerima dari Allah itu pertama ya diletakkan dulu di Lauhil Mahfuz sana, dijaga oleh malaikat hafadzah. Kemudian setiap trip waktunya itu yang membagi-bagi atau model-model atau asisten yang tukang gawake ayat diberikan untuk malaikat Jibril itu malaikat Safaroh. Nah, itu malaikat Safaroh. Jadi ya meskipun yang paling terkenal kan hanya malaikat Jibril yang terlibat. Ada malaikat hafadzah dan malaikat Safaroh yang terlibat dalam penurunan ayat Al-Quran. Karena itu Allah bukan bilang ini nazaltu, tapi inna nahnu nazalna. Bukan ini ana nazaltu, tapi inna nahnu nazalnya. Kami, kenapa kami? Karena ada banyak yang terlibat. Dan tidak Allah langsung kepada Nabi Muhammad, tapi lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tidak langsung kepada Nabi Muhammad, dititipkan dulu ke malaikat hafadzah. Karena kan banyak sekali kan. Dan tidak terus kemudian Nabi Muhammad itu menerima kitab itu dalam bentuk lembaran kayak blek-blek gitu. Enggak, itu kan dalam bentuk lafal. Dalam bentuk lafal. Jadi paket jadi, kemudian Nabi Muhammad tinggal mengucapkan gitu saja, tapi sudah didiktekan oleh malaikat Jibril. Sehingga salah kemudian kalau kemudian ada yang akhir-akhir ini kan sempat kemarin apa ya? Ya, 5 atau 10 tahunan yang lalu ya, mungkin pernah sempat rame-rame ada orang menyatakan Quran itu yang 30 juz itu jatuh di Arab, yang 10 juz jatuh di tanah Jawa. Lah rumangsane iki apa tiba sak gludak ngono gitu. Enggak. Ada Quran sudah dalam bentuk lembaran. Ini adalah zamannya Utsman bin Affan. Zaman Nabi enggak ada lembarannya seperti ini. Itu Nabi menerima wahyu ya maaf. Kalau kita baca di hadis-hadis ya prosesnya itu macam-macam. Ada yang Nabi itu tiba-tiba kayak orang ngantuk kemudian terus bicara terus bangun kemudian menyampaikan, atau Nabi kemudian gemburu habis kemudian minta ditutup dengan kain gitu, kayak orang
Kalau bahasa kita mirip kayak orang kesurupan itu. Tapi kemudian setelah sadar, itu kemudian dibuka, Nabi kemudian mengucapkan wahyu yang diterima oleh beliau, kemudian langsung dicatat oleh sahabat yang mengikuti. Jadi ada prosesnya. Nabi terdiam dulu gitu. Dan wahyu yang paling berat yang beliau terima itu ketika Nabi harus semacam menerjemahkan dalam bentuk bahasa simbol. Nah, sehingga Nabi menerimanya tidak dalam bentuk lafal, tapi dalam bentuk bahasa simbol-simbol. Itu kayak suara bahasa di kitab-kitab diistilahkan kayak lonceng, dengung ya, kayak lonceng. Nah, itu kan bahasa Morse istilahnya. Nah, itu bahasa Morse. Kalau bahasa kita sekarang istilahnya apa? Morse ya, Pak. Nah, itu ya sama wahyu tapi dalam bentuk Morse. Nah, dalam bentuk Morse itu Nabilah yang kemudian menerjemahkan Morse tersebut ke dalam bahasa manusia, ke dalam bahasa Arab. Jadi tidak semuanya langsung dalam bentuk lafal langsung Iqra misalnya, qul huwallahu ahad. Enggak semuanya langsung seperti itu. Kadang juga ada yang dalam bentuk-bentuk suara Morse atau kata-kata suara-suara sandi. Nah, itulah kan Nabi masih punya tugas untuk kemudian menyampaikan. Iya. Ya, para teman dulu ya. Ya, pendengar pemirsa, kita jeda saja. Memang ini banyak penasaran, saya pun ingin masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi nanti pendengar saja. Yang mohon bisa live di 6746 6352 setelah satu nada berikut ini. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk bersedekah.
Alhamdulillah kita kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV. Dan acara ini juga disiarkan langsung live mulai Facebook Radio Dais, bisa langsung land di Facebook. Sekarang monggo pendengar pemirsa yang ingin kemungkinan bertanya atau masukan monggo 6746352. Kita buka yang phone live dulu untuk para pendengar, monggo para modis. Dulu banyak sekali yang di Demak dan sebagainya, monggo 6746352. Ya, kalau belum ada kita baca WA dulu. Kita baca SMS ya. Yang pertama dari Pak Is. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ada seorang istri sudah pisah lama tapi belum cerai, kemudian hamil dan nikah siri. Waduh. Ya, ini ada masuk, kita Pak Is kita tunda dulu karena yang pertama adalah kita pun live. Assalamualaikum. Salam Yai. Ji. Saya Bu Muldo. Bu dari Wonogiri kok Bu. Mau tanya Ji. mengenai itu kata-kata majri dan majroha itu loh Yai. Perbedaannya apa? Ji. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu dari Wonogiri, gimana antara majri dan majroha? Jadi ketika dibaca imalah itu dibaca majriha, ketika dibaca biasa ya majroha. Karena sebenarnya itu kan berbentuknya ya tapi aslinya alif sehingga dibaca majroh. Ya. Nah, ketika dibaca imalah itu karena antara suara alif dengan suara ya maka berubah jadi majri. Nah, hanya dibaca imalah saja, tapi tidak merubah makna. Nah, itu. Jadi boleh saja ya? Boleh saja. Iya. Sekarang yang Pak Is tadi, ada seorang istri sudah pisah lama tapi belum cerai, kemudian hamil dan nikah siri. Pertanyaannya, nikah siri dengan siapa itu? Dengan orang lain? Kok tidak ada ya? Kemudian hamil dan nikah siri. Jadi ada seorang istri sudah pisah lama tapi belum cerai, kemudian hamil dan nikah siri. Apakah nikah sirinya itu sah? Yang menikahkan tetangganya karena Pak Naib keberatan untuk menikahkan perempuan ini sudah hamil. Apakah akibat hukum orang menikah seperti ini seperti apa penjelasannya? Ya, jadi Nabi menyatakan bahwa al-waladu li sahibil firas. Anak itu adalah bagi pemilik tempat tidur. Maksudnya adalah pemilik nikah sah. Dan walil akhiri hajarun, bagi orang yang melakukan zina dia tidak punya hak kecuali seharusnya dipukuli pakai batu. Artinya ketika dia masih dalam posisi istri yang sah, maka kalaupun dia hamil dengan orang lain, maka anak tetap anaknya yang suami sahnya. Ketika dia dinikahkan dengan orang lain, mau dinikahkan dengan siri, mau dengan syar'i, mau dengan apa, ya tetap nggak sah, wong dia masih punya suami kok. Nah, kan belum cerai toh? Dengan cerai, ya nggak sah. Jadi nikah sirinya tetap nggak sah. Ya, karena dia statusnya masih bersuami. Kecuali kalau meskipun sudah pisah, tapi kalau belum dicerai ya tetap statusnya masih nikahnya suami istri masih sah. Ini Pak lagi nikah dengan orang lain, padahal yang pertama belum cerai. Nggak sah. Nikah yang kedua itu nggak sah karena orang itu boleh menikahi terhadap orang yang jelas-jelas itu ayam. Ayam itu maksudnya dia dalam keadaan bebas. Kalau dia perjaka atau perawan ya jomblo. Kalau dia itu sudah pernah punya istri ya dia sudah janda seharusnya gitu. Jadi tidak sah nikahnya. Tetap dia tetap masih berstatus istrinya dari suami yang pertama selama belum dicerai ya, selama belum dicerai ya. Nah, kemudian jadi nikahnya nggak sah. Orang nggak boleh menikahi orang istri orang lain kok dinikahi. Lihat dia sudah jatuh hamil. Meskipun dia hamil, maka nanti anaknya nasabnya tetap kepada suami yang sah. Walaupun kita tahu bahwa itu anak biologisnya orang lain. Iya, ya memang hukum mengaturnya gitu. Karena Islam tidak mengakui bapak biologis. Bapaknya adalah bapak apa istilahnya ideologis. Jadi bapak yang nikah sah. Ya, nah itu zaman Nabi pernah terjadi kok. Zaman Nabi pernah terjadi. Jadi ada rebutan anak. Ini anaknya siapa? Ada yang bilang ini adikku lah, nopo? Karena itu hamilnya yang menghamili kakakku. Nah, yang lainnya bilang nggak bisa. Ini adikku. Lah nopo?
Karena ibunya itu yang menikahi bapakku, dia adik tiri saya, rebutan. Akhirnya Nabi bilangnya itu al-waladu li sahibil firas. Anak adalah hak miliknya yang menikahi sah ibunya. Sahibil firas itu pemilik ibunya, yang nikahi sah ibunya siapa? Nah gitu. Dan kelanjutannya hadisnya walil ahiri hajarun. Wong zina pantese kepruki watu. Jadi sing arep nuntut kemo sing nikah yang kedua itu ya matu diajar. Bahasanya Nabi seperti itu. Jadi Islam tegas menghormati legalitas nikah. Jadi meskipun secara biologis yang nanam bibitnya orang lain, tapi kalau secara ideologis dari secara agama dia itu nikah sahnya adalah dengan suami, yaitu anaknya tetap besok nasabnya kepada itu. Ya podo karo yang biologis tidak boleh menikahkan berarti. Ya nggak bisa. Putri. Seandainya besok dia lahir gitu putri, ya. Dia bukan bapaknya. Islam tidak mengakui bapak zina, nggak mengakui. Kecuali dia juga menikahi. Walaupun siri tadi. Iya, nggak diakui, kan nggak sah nikahnya. Nikahnya kan nggak sah. Dia tetap dari ya tadi kan background kalimatnya kan memang tidak dicerai kan, tidak bercerai. Ya sama tidak bercerai ya tetap nikahnya yang dengan pertama nggak akan berubah. Dia nggak boleh menikah dengan orang lain tanpa dalam posisi janda. Jadi hanya orang-orang yang dalam keadaan kosong, jomblo ayama, nah itu. Karena itu wangkihul ayama minkum, ayam itu artinya kalau wanita ya perawan atau janda dalam keadaan kosong. Kalau punya suami nggak boleh dinikahkan dengan orang. Ya betul, KUA-nya nggak boleh menikahkan. Lah udah punya suami kan dan belum cerai kok. Meskipun sudah terpisah, kalau belum cerai ya nggak boleh. Harus cerai dulu. Nah gitu Pak. Nah kalau misalnya tanahnya Pak Karno, jelas tanahnya Pak Karno, miliknya Pak Karno, sertifikat miliknya Pak Karno, tak tanduran no pari, so saya ngunduh ya Pak Karno toh, Pak Karno. Ya salah terus dewi, tanah sawah tanah yang foto tanduri. Iya, seragam itu ya. Ya, maka kita tunggu 6786352. Masih ada? Tidak ada, kita baca ya. Dari Pak Nur di Salatiga. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan nih, saya bimbang antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Sebab kedua-duanya itu didefinisikan sebagai turunnya Al-Quran yang betul gimana ya? Mohon penjelasan. Jadi memang Lailatul Qadar itu juga bertepatan dengan nuzul Quran. Nah, biasanya yang paling diperdebatkan itu kapan. Nah, kan gitu. Karena nuzulul Quran itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian di Indonesia lebih terkenalnya malam nuzulul Quran itu pas tanggal 17 Ramadan. Itu karena dikaitkan dengan peristiwa perang Badar. Kemenangan pertama itu kan pada tanggal 17 Ramadan. Nah itu yang menggunakan itu. Tapi kalau dikaitkan dengan Al-Quran itu turunnya pada Lailatul Qadar. Padahal Nabi menyatakan Lailatul Qadar itu rata-rata pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga ada yang menyatakan itu adalah pada tanggal-tanggal ganjil. Bahkan di riwayat yang lain ada menyatakan Lailatul Qadar tanggal 24 Ramadan, ada yang tanggal 27 karena itu yang 24 memang cukup aneh, tapi ya perlu saya sampaikan jadi pendapat pirang-pirang kayak yang paling terkenal di kita itu adalah pada tanggal-tanggal ganjil pada hari 10 akhir yang dari Ramadan. Nah itu sehingga yang paling terkenal tanggal 27. Kenapa? Karena hampir-hampir selama Nabi hidup itu Lailatul Qadarnya rata-rata jatuh tanggal 27 rata-rata. Nah itu Lailatul Qadar pada Nabi dinyatakan tadi malam Lailatul Qadar itu pas tanggal 27. Lain lagi Nabi menyatakan tidak malam dulu pas tanggal 27. Hampir sering-seringnya Lailatul Qadar yang Nabi hidup itu adalah tanggal, sehingga ada yang memastikan kalau begitu Lailatul Qadar ya tanggal 27. Nah kalau kemudian yang diambil tanggal 17 itu kaitannya bahwa Quran itu diturunkan pada saat mencapai kemenangan yang pertama. Ya, kemenangan yang pertama itu kapan? Ya, pas 17 Ramadan saatnya perang Badar. Itu cuma perbedaan. Jadi intinya sama aja lah. Monggo jenengan mau milih yang mana. Iya. Ya, satu lagi. Ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi dengan ikhlas bahwa orang Islam kalau mendapat musibah
itu hanya di dunia itu sebagai icip-icip tadi. Untuk namanya icip-icip saja. Gimana nyikapnya? Ya memang kita harus banyak belajar. Saya menganjurkan, merekomendasikan untuk kalau mungkin sudah umur lebih dari 40 khususnya, untuk ikut aja ngaji Thariqah. Nah, biasanya guru-guru Thariqah banyak menjelaskan tentang itu. Karena sebenarnya itu enjoy, bahagia apa tidak, itu sebenarnya ternyata hanya urusan hati kok, bukan urusan materi kok. Urusan hati. Iya, hanya urusan hati. Jadi orang itu bisa enjoy, bisa bahagia, bisa nyaman. Jangankan mendapatkan nikmat berupa harta benda, mendapatkan musibah, mendapatkan balak, mendapatkan sakit masih bisa mesam-mesam guyang-guyu. Itu kan kaitannya dengan nata hati, penataan hati. Dan itu yang banyak mengkaji tentang itu adalah orang-orang Thariqah. Orang-orang Thariqah. Nah itu, tanpa itu rasanya kayak sulit ya. Ya rasanya sangat sulit. Karena bahkan bagi orang-orang Thariqah itu sakit yang guyu aja kok. Ya gitu. Mertombok ya biasa-biasa aja. Kenapa? Mereka sadar sakit itu sebenarnya adalah kafaratun lidzunub. Itu adalah untuk menebus dosa. Bahkan sakit sehari bisa menebus dosa setahun. Cuma rahasianya enggak boleh layasku ila wati. Sing abot ki syarate ora entuk kakean gersah-gersula karo wong sing nilai. Apa meneh kok wong ora nilai diceritani. Wong nilai ora diceritani kok. Dan yang tahu rahasia-rahasia seperti itu kan biasanya dari orang karangan sufi. Nah, itu memang kan saya merekomendasikan kalau jenengan pengen yang seperti itu, masuklah Thariqah. Nah, itu monggo milih Thariqah yang mana, asal Thariqah mutabaroh. Nah, biasanya karena setahu saya ya orang-orang Thariqah, saya lihat dalam praktek kehidupan mereka, udah kayaknya dunia itu terlalu kecil, terlalu kecil. Melihat terlalu larang mobil mereka ya saatnya rebunan ngaji denu melo dzikir sampai sangka sowan tene nganti wiridan turu lho saya terima bagus lah napa turu berarti hatinya ayam. Hatinya ayam. Oh gitu ya. Iya, nah gitu. Malah tanda kalau itu siratal mustaqim. Ya, nah wis wong ngaji ra ono sing turu blas iki malah nyamari. Berarti wis ora siratal mustaqim. Setane wis gak nggodho. Nah, mulane wong dono dangdut ra ono sing ngantuk. Mergane ora siratal mustaqim. Ane mah nggodho, tapi nak ngaji mesti do ngantuk. Saya mustaqim, saya akeh sing ngantuk. Biyen apa betul ini? Nanti diundut semua nih. Iya, guyon tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kiai-kiai Thariqah saya yakin hafal betul dengan betapa memang bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub itu betul dalam bentuk fisik sudah terlihat. Bayangkan mereka rata-rata dari segi ekonomi banyak di antara mereka itu orang-orang tingkatan bawah ataupun dari tingkatan atas ya mungkin dari kalangan orang yang sudah pensiun. Nah, itu mereka yang dicari itu hanya ketenangan jiwa. Nah, sehingga mereka itu saat datang itu weruh majelis ngajine tok lu wis ayem. Wis langsung ngriso pewi iso nggo posisi sing enak golek sendian ngene. Lah terus wayahe ngaji ngrungokke kadang ya seles terus. Nah ora ayem ora iso turu lho Pak, tenan Pak. Iya. Tuh ya delek-delek ora iso turu kok Pak. Iya, kowe ora ayem Pak Bun ya. Tuh, patase wiridan ya. Ning ngarepe guru Thariqah kowe turu santai, sangka ayem ya Pak. Tapi ini guyon ya Pak. Tapi saya yakin selama mursyid atau badal guru Thariqah insyaallah hafal betul kok. Jadi memang ala bidzikrillah hatinya itu tenang. Dan bukti tenangnya itu dia bisa ngantuk, bisa tidur. Iya. Banyak orang yang butuh obat tidur hanya untuk bisa tidur. Orang-orang Thariqah golek nggon wiridan ngaji iso turu kok. Jangankan di rumah, di tempat ngaji aja tidur songko ayem. Nah, yang dicari apa toh hidup ya yang tenang ayem. Gitu. Iya. Saya juga gitu aja kok. Ora usah kembrung ngoyo-ngoyo. Iya, mudah-mudahan ini diserap oleh masyarakat semua pendengar ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan betul-betul manfaat untuk kita semua ya. Pendengar bersama dimulai bincang saya dengan Yai Ulil Basehun tentang surah Al-Imran 108. Mudah-mudahan ini bisa dicerna dan tentunya dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Dan saya akan memberikan atas kebersamaannya dan mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri bahwa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.